Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Vio. Ketemu lagi di channel aku, Vionda TV, channelnya orang Subang asli. Teman-teman, bisa keluar nggak bisa masuk. Bisa keluar nggak bisa masuk, teman-teman. Sebelum kita membahas yang keluar-keluar dan yang masuk-masuk, mendingan kalian subscribe dulu channel aku, Vionda TV, channel orang Subang asli. Subscribe dimulai dari sekarang. Subscribe. Alhamdulillah, teman-teman, semuanya sudah beres. Alhamdulillah, tinggal rehat ya. Teman-teman, aku tuh dapat kabar ya. Pemerintahan di Taiwan itu sekarang udah ketuk palu, guys. Gitu. Udah ketuk palu. Kenapa ketuk palu dan apa yang menyebabkan ketuk palu? Dikarenakan teman-teman, dengan maraknya yang fenomenal yang sekarang ini ya. Fenomenal yang sekarang ini yang sedang terjadi di negara ini, di dunia ini ya, bukan cuma negara tapi di dunia, teman-teman. Kenapa? Dan kenapa sampai bisa pemerintahan Taiwan sampai bisa mengambil keputusan yang amat sangat berat ya, menurut aku amat sangat berat ya, karena banyaknya pengeluaran tapi nggak ada pemasukan, teman-teman. Dikarenakan kenapa? Sekarang pemerintahan Taiwan menyetop PMI atau BMI dari Indonesia, khususnya yang untuk menjaga lansia ya, teman-teman, kayak menjaga akong ama kayak gitu ya kan. Itu di stop, teman-teman, stop sementara waktu sampai masalah ini benar-benar clear lagi seperti semula, seperti itu. Dan prihatinnya aku sih bukan prihatin karena yang di sini enggak ini ya, prihatinnya tuh bukan karena yang di sini orangnya nggak bisa nggak bisa orangnya yang nggak bisa mengambil pembantu ya, teman-teman. Tapi aku sih lebih prihatinnya itu, lebih kasihannya itu sama teman-teman kita yang sudah berjuang di PT, teman-teman. Yang udah berjuang di PT, mereka sudah masuk, sudah dalam proses, tapi dalam kejadian seperti ini mending kalau boleh pulang dulu ya kan, bisa ketemu sama keluarga. Tapi kalau misalnya nggak boleh pulang dulu, tetap tinggal di PT, sedangkan proses kan di sini emang dihentikan seperti itu. Jadi prihatinnya tuh di situ, teman-teman. Sedangkan kalau orang di PT kan kita mau nggak mau setiap minggu ya, kita tuh orang di PT paling tidak harus punya duit buat bekal ya kan. Seperti itu sih kalau aku lebih prihatinnya ke situ. Kalau masalah orang sini nggak bisa ngambil PMI ataupun nggak bisa mengambil warga negara asing kayak Filipina, Indonesia untuk dijadikan penjaga, tapi di sini kan ada banyak orang Taiwannya pun yang menjaga akong ama, dia banyak, teman-teman. Cuma mungkin tidak sesabar kita. Benar, aku tuh ngomong benar. Orang mau orang Talu, mau orang Taiwannya sendiri, orang Filipina ya, aku sih tidak bermaksud menjelekkan, tapi emang yang terjadinya seperti itu. Orang Indonesia itu di Taiwan di sini, teman-teman, itu tenarnya itu karena emang sabar. Mereka tuh sabar, telaten, ulet. Orang kita tuh bener-bener ulet loh, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi aku prihatin seperti itu. Tapi emang ya itu kenyataannya sekarang ya. Dan orang sini awal pertamanya kan waktu di sini ada yang kena sasaran seperti itu. Konon dikabarkan orang Indonesia benar-benar digombyang, di ayun-ayun. Indonesia terus dibahas. Indonesia, pembantu Indonesia terus dibahas ya. Dan sekarang di Indonesia di Indonesia ada korbannya, di Indonesia sendiri ada korbannya, dan sekarang benar-benar ditutup, tidak boleh mengirim tenaga kerja ya, tidak boleh mengirim tenaga kerja, baik itu yang di yang di Indonesia ataupun
stop dulu untuk sementara waktu. Nah, yang kebingungannya pasti mereka orang sininya. Kenapa? Karena ya mending kalau pembantunya mau nambah ya teman-teman. Lah kalau pembantunya nggak mau nambah, kayak gimana? Seperti itu kan. Kalau pembantunya mau nambah sih mending. Tapi kalau misalnya pembantunya itu nggak mau nambah, teman-teman, itu mau kayak gimana pun susah ya. Seperti itu. Nah, ya ada untungnya, mungkin ada ininya ya. Ada untungnya, ada apa namanya? Ada ruginya. Yang rugi mungkin untuk sementara waktu, kalau emang sudah pulang itu nggak bisa kembali lagi ke sini ya, untuk sementara waktu, karena emang nggak boleh cuti. Dan kalau misalnya yang sudah merencanakan cuti pas lebaran, ya sayang sekali kalau emang mau ngambil cuti nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi kalian yang mau pulang, cuma pulang dulu nanti berangkat lagi ke sini, kalian lebih baik pikir-pikir dulu gimana baiknya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kan banyak kadang-kadang ya, kayak aku pun ya, aku di sini udah hampir 6 tahun, tapi temanku ada malah yang udah 2-3 kali balik ke sini, ke Taiwan, karena mereka mikirnya habis potongan dapat setahun setengah, pulang, pengen pulang ya, pulang nanti gampang, nanti kalau udah di rumah 2-3 bulan sampai 4 bulan daftar lagi, masuk ke PT lagi, kesini lagi. Nah terus udah nyampe sini baru 1 tahun ya, kayak gitu, baru 2 tahun udah pulang ya, udah pulang. Nanti udah pulang di rumahnya selama berapa, 1 tahun apa setengah tahun, berangkat lagi ke sini, seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin sementara ini yang seperti itu nggak bisa dulu teman-teman, karena emang pemerintahan di sini emang lagi ketat banget. Kalau emang udah keluar ya udah keluar, sementara nggak bisa masuk, kayak gitu, seperti itu. Jadi yang kalau mau keluar dari Taiwan ini ya pikir-pikir lagi, karena yang apa sih namanya, pemerintahan kayak gitu tuh emang nggak bisa ditawar menawar. Karena di pemerintahan di kita pun sama kayak yang di kita di Indonesia kan, emang dia juga tidak mengizinkan ke sini kan, mengirim tenaga kerja seperti itu ya. Sama di sini pun tidak mau menampung, tidak mau menerima yang baru ya, seperti itu. Jadi yang mau cuti ya sekarang mungkin karena fenomenal seperti ini, jadinya cutinya ditunda dulu, harus ditunda dulu sampai mungkin ya, pasti ada hikmahnya ya. Terus ya yang mau pulang ya, semoga selamat sampai tujuan, seperti itu. Hati-hati pokoknya, jaga kesehatan ya, karena di sini tuh Allah tuh benar-benar tidak tidak dipilih-pilih, tidak dipilah-pilah, pokoknya semuanya adil, gabruk, semuanya rata, kena semua, kebagian semua teman-teman. Jadi untuk yang berpikiran nggak adil ya, kita dikasih cobaan, insya Allah kita bisa. Yang penting kita pokoknya ya percaya, karena emang percaya pasti udah ada jalannya, seperti ini, seperti itu. Insya Allah kita bisa. Yang penting kita ingat cuci tangan, terus juga kalau habis dari luar masker ya, kalau misalnya habis berkerumun sama orang banyak, masker langsung dibuang, terus langsung cuci tangan pakai sabun yang bersih, dilap yang kering, seperti itu teman-teman. Jadi pikirkan lagi kalau yang mau pulang ya, yang mau cuti, pikirkan lagi, pokoknya benar-benar harus dipikir matang-matang ya. Untung kalau kalian mau nambah kontrak, kalian bisa ngomong ke majikan minta nambah gaji, mungkin seperti itu keuntungannya ya, karena majikan juga bakal susah cari pembantu, apalagi bukan pembantu dari Indo. Biasanya kan kayak bosku kalau misalnya aku pulang nanti, dia maunya aku gantinya tuh aku yang dapatnya dari Indo, dia nggak mau yang dari sini. Kenapa? Karena kalau di sini pasti otomatis udah bisa bahasa,
udah ngerti kerja pastinya akan melawan. Tapi kalau misalnya dari Indo kan nggak bakal melawan, seperti itu. Bosku kayak gitu, maunya dia mau yang langsung dari Indo. Nah, sedangkan posisinya sekarang dari Indo mana mungkin, ya kan? Oh ya, mudah-mudahan sih cepet selesai ya masalahnya yang sedang terjadi ini, mudah-mudahan cepet selesai lah, pasti ada hikmahnya. Dan untuk teman-temanku yang berada di PT, ya semangat, pokoknya tetap belajar, cewek sesonya dihafalkan lagi biar nanti nyampe sini udah semuanya udah ini ya, udah hafal ya, nggak gugup gitu, seperti itu. Pasti ditunda-tunda seperti ini pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya udah nyampe sini pasti dapat majikannya yang oke dan sabar juga, seperti itu. Dan untuk yang di sini, mbak-mbaknya pahlawan devisa, semangat juga. Yang belum bisa cuti ya sabar ya, aku sih pesannya kayak gitu. Pokoknya yang udah mau keluar pikirkan lagi baik-baik, mateng-mateng, karena nggak bisa cuti ya teman-teman, seperti itu. Nggak tahu sih aku tuh harus seneng apa harus sedih, aku sampai bingung. Nggak tahu harus senang apa yang harus sedih, aku nggak bisa ngomong gitu loh. Karena apa ya, karena ya semuanya pasti ada keuntungan pasti ada ruginya sih, jadi aku bingung mau ngomong apa. Aku sih ya pesannya kayak gitu aja lah, yang penting kita semangat ya, semangat semangat semangat. Yang baru datang ya kalian bersyukur, fenomena sekarang seperti ini kalian udah nyampe sini. Yang masih di PT pokoknya semangat belajarnya, yang mau cuti ya pokoknya sabar dulu, ditunda dulu. Yang mau pulang terus semangat ketemu keluarga di rumah, semoga di perjalanan baik-baik saja. Oke, itu gitu saja pesan dari saya ya. Yang mau keluar pokoknya ingat nggak bisa masuk lagi,